Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Bu Ular? Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Jadi izin Bu, di sini Bu saya Indah Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11. Ingin menanyakan sesuatu kepada Ibu. Ada waktu Bu sebentar? Boleh, silakan. Baik Ibu ya. Di sini Bu, tujuan wawancara saya di sini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman Ibu dalam menerapkan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Izin Bu, saya menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Boleh, Ya, boleh. Bu. Di sini Bu, bagaimana Ibu mendefinisikan nilai-nilai kebajikan dalam konteks kepemimpinan Ibu di sekolah Ibu? Baik. Nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin itu yaitu pertama sekali itu landasan moral. Ya, landasan moral yang memandu setiap tindakan dan keputusan itu harus berdasarkan hal tersebut, berdasarkan hal pertama sekali moral. Kemudian dalam konteks pendidikan sebagai saya seorang pemimpin, nilai-nilai kebajikan seperti integritas, kemudian kejujuran, empati, dan rasa tanggung jawab itu sangat penting untuk membentuk karakter siswa kita yang lebih baik. Kita harapkan siswa-siswa kita ini memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut. Berarti Bu, sistem Bu dalam moral dulu ya? Iya, moral siswa moral. ya, baik. Nah, jadi Bu, bagaimana Ibu menanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut kepada seluruh warga sekolah di sekolah ini Bu? Nah, sebagai contoh itu seperti yang nyata-nyata aja setiap hari, pembiasaan baik. Contoh seperti salaman pagi, itu kan contoh kebiasaan. Anak ucapkan salam, kita ucapkan salam pada siswa di kelas juga seperti itu. Itu contoh yang paling sederhana untuk kegiatan pembiasaan hal-hal baik pada siswa kita. Itu terapkan nilai-nilai baiknya dulu Bu ya? Iya, karakternya ya. Iya, karakter siswa tersebut. Jadi guru menjadi role model utama kepada siswanya. Dia akan mencontoh guru itu yang bagaimana sikap guru terbaik, dia cepat sekali meniru untuk siswa kita. Jadi sebagai contoh utama adalah guru menciptakan karakter baik yang akan ditiru oleh siswa. Kemudian dari tindakan baik guru tersebut, siswa akan merefleksikannya. Dia akan merefleksikannya pada tindakan mereka. Kemudian mereka akan belajar dari kesalahan. Bahwa contoh misalnya kalau jumpa guru dia tidak bersalaman, tapi kalau kita yang mendahului memberikan salam, dia akan belajar. Oh ternyata. Ya, Bu, ya, jadi itu hal-hal baik tersebut siswa akan mengikutinya. Maka sebagai model ya Bu. Model terbaik, model utama dari siswa. Terima kasih. Ini Bu, bagaimana Bu memberikan contoh konkret Bu mengenai suatu keputusan penting yang pernah Ibu ambil di sekolah, dan bagaimana nilai-nilai kebajikan yang Ibu pengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut? Baik. Ketika menghadapi masalah terutama tuh disiplin siswa itu, di mana-mana tuh disiplin siswa yang masalah utama yang sering kita hadapi. Nah, untuk mempertimbangkan keputusan tersebut, kita terutama yang kita ambilkan adalah membentuk karakter siswa. Iya, karakter siswa. Kita berusaha mencari solusi. Ya, kita berusaha mencari solusi agar kita tidak memberikan sanksi. Tapi kita mencarikan solusi kepada siswa. Bagaimana, kenapa dia disiplinnya kurang misalnya. Kita tidak langsung menjudge, kita tidak menghukum mereka dengan hukuman kenapa kamu terlambat atau gini. Tapi kita mencari solusi, alasan yang tepat dengan bahasa yang tutur bahasa yang baik. Ya, istilahnya tidak ini ya Bu ya, tidak menghukum siswa ya Bu, tidak menghukum, dengan tidak mencari kesalahan dia, tapi mencari solusi sehingga dia bisa belajar untuk memperbaiki kedepannya, memperbaiki diri dari kesalahannya untuk menjadi lebih baik lagi. Ini Bu, apa saja Bu tantangan Ibu yang Ibu pernah terapkan atau pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah Bu? Tantangan sudah pasti ada. Ya, Bu, ya, pasti ada. Tantangan pasti ada, terutama itu misalnya dari pihak-pihak lain, ya, tekanan-tekanan dari pihak lain. Kita tidak sebutkan siapa. Namun untuk kita tetap fokus, kita tetap berupaya untuk tujuan kita ke depan yang lebih jauh, lebih panjang lagi demi masa depan siswa kita, yaitu untuk membentuk karakter siswa yang lebih baik. Kalau tantangan pasti ada. Pasti ada ya Bu ya. Terima kasih Kak.
Izin Ibu, Ya, menurut boleh. Ibu nih apa saja dampak positif yang telah Ibu rasakan yang setelah Ibu terapkan pengambilan nilai-nilai kebajikan di sekolah Ibu? Baik, dampak positifnya pasti ada. Sejak kita menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, itu kita melihat peningkatan yang nyata, yang signifikan dari karakter siswa kita. Yang nyata sekali itu anak semakin timbul rasa saling menghormati, terutama dengan temannya, terutama dengan guru, dengan orang-orang yang ada, keluarga sekolah yang ada di sekitar kita ini. Jadi tidak hanya dengan guru dan kepala sekolah, tapi juga dengan Lingkungan sekolah ya Bu lingkungan ya? sekolah, dengan warga sekolah kita. Ini nampak perubahannya. Selain itu juga siswa menjadi lebih Jadi aktif aktif dalam belajar, dalam kegiatan yang ditugaskan kepadanya, kegiatan sosial, misalnya ada kawan yang sakit, kunjungan, lihat, itu mereka timbul rasa karakter, kesadaran, rasa empatinya semakin tinggi, sehingga rasa tanggung jawab yang lebih tinggi. Berarti meningkat ya Bu ya dengan penerapan yang Ibu lakukan tadi Iya. ya. Jadi siswa juga rasa empati kepada siswa lain pun bertumbuh ya Bu ya. Iya. Baik Bu, di sini Bu, bagaimana Bu mengukur keberhasilan penerapan nilai-nilai kebajikan di sekolah Bu? Penerapan. Cara mengukur itu ya kita mengamati langsung. Mengamati langsung. Iya, ya. observasi ya, kita observasi melihat bagaimana perkembangan siswa kita. Kita mengobservasi, kemudian bagaimana umpan balik antara guru dengan siswa. Ya. Umpan balik tersebut kan tidak bisa dari sebelah aja. Benar, iya. Mesti ada dari guru, dari siswa juga harus ada kedua-duanya. Kemudian dari orang tuanya, kita saling komunikasi dengan orang tua, bagaimana perkembangan anak. Jadi dia orang tua juga mau tahu bagaimana perkembangan anak di sekolah, dan kita sebagai guru bagaimana dia di rumah. Jadi ada komunikasi yang intens, berkolaborasi ya Bu ya antara wali murid, Iya. sekolah dengan siswa ya, tersebut ya. tujuannya untuk peningkatan karakter karakter siswa. siswa kita baik. Jadi sini Bu, sebagai Ibu seorang kepala sekolah Bu ya, peran apa yang paling penting dalam menumbuhkan ya, budaya sekolah yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan Bu? Pertama sekali peran saya ini pertama sih visi ke depan. Visi. Ya. Visi ke depan sekolah ini apa? Tujuannya untuk siapa? Yang pasti untuk siswa kita. Ya, untuk siswa kita kita ingin menciptakan sekolah yang berkarakter, menciptakan siswa yang berkarakter, menciptakan guru dan semua warga sekolah yang berkarakter. Kemudian kepala sekolah juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya pengembangan karakter siswa. Kalau nggak ada dukungan siswa mungkin ya seperti gimana? Berjalan ya Bu ya, tidak ada saling timbal baliknya. balik Ya, nggak ada timbal baliknya. Jadi bisa menjadi role model. Kita semua menjadi role model ya, sebagai contoh bagi warga sekolah kita. Terima kasih. Lalu Bu, apa saran Ibu nih bagi saya nih sebagai seorang calon penggerak untuk menerapkan pengambilan keputusan tersebut? Oke. Saran terutama sekali, teruslah belajar, teruslah mengembangkan diri, menggali potensi diri, menggali kemampuan diri untuk menjadi lebih baik. Semakin bertambah ilmu, semakin merunduk ke bawah, serta melibatkan siswa di dalam proses pembelajaran. Itu jangan ditinggalkan siswa kita dalam kelas. Ini Ibu sudah mengembangkan diri dengan belajar, otomatis ilmu bertambah, dan itu dialirkan ke siswa, menjadikan pembelajaran yang lebih baik. Jadi tujuannya Bu ya, kita istilahnya berpihak pada murid ya Bu ya, Iya, berpihak pada murid. Ini Bu, bagaimana Ibu melibatkan seluruh warga sekolah dalam proses pengambilan keputusan tersebut Ibu? Ya, untuk kegiatan tersebut sudah pasti sekolah harus melibatkan seluruh warga sekolah. Melalui rapat, melalui kegiatan-kegiatan diskusi, terutama kita juga sini ada kombel ya kan. Kemudian kita juga sering komunikasi dengan wali murid untuk ada relasi antara sekolah dengan wali murid. Berarti ada kegiatan memang dengan wali murid saling berkolaborasi ya Bu ya, saling mendukung. Baik Bu, harapan Ibu nih terhadap penerapan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan itu apa Bu? Harapannya udah pasti untuk masa depan ya, masa depan saya berharap sekolah menciptakan manusia berkarakter, atau sekolah berkarakter di mana setiap individu tumbuh dan berkembang secara optimal. Itu sangat luar biasa sekali Bu. Ibu
program Ibu ya Bu ya. Iya. Nah, jadi Bu, terima kasih Bu atas kesediaan waktu Ibu yang telah saya wawancarain. Jadi untuk pengalaman saya pribadi bisa saya terapkan di sekolah kita ya Bu ya, sama-sama untuk kemajuan siswa kita ya Bu ya. Iya. Bu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan Bu? Ya tetaplah bagi guru penggerak untuk terus mencari ilmu, terus menggali potensi diri supaya mengembangkan diri dan menerapkannya di dalam kelas dan di sekolah untuk kemajuan pendidikan di sekolah. Berarti terima kasih, berarti tujuannya sama Bu ya, sangat mulia ya Bu, Iya. untuk memajukan pendidikan di yang sekolah. berpihak pada Berpihak pada murid. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya perkenalkan diri. Ya, Nama baik. saya Indah Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Langsa. Saya dari SD Negeri Sukarjo. Izin Ibu, ada waktu sebentar untuk berwawancara kita Bu. Boleh, baik, alhamdulillah. Di sini Bu, tujuan wawancara saya yaitu untuk menggali lebih mengenai pengalaman Ibu menerapkan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah Ibu. Izin Bu, saya menanyakan beberapa pertanyaan Ibu. Di sini Bu, bagaimana Ibu mendefinisikan nilai-nilai kebajikan dalam konteks kepemimpinan Ibu di sekolah Ibu? Baik. Nilai-nilai kebajikan bagi saya adalah landasan moral yang memandu setiap tindakan dan keputusan dalam konteks pendidikan. Nilai-nilai kebajikan seperti integritas, kejujuran, empati, dan rasa tanggung jawab sangat penting untuk membentuk sebuah karakter bagi siswa. Baik Ibu, berarti Ibu menunjukkan integritas tadi ya Bu ya, Iya. dari sekolah masing-masing. Baik Ibu, selanjutnya Bu, pengalaman Ibu ataupun Ibu berikan contoh konkret mengenai suatu keputusan penting yang pernah Ibu ambil di sekolah Ibu, Bu. Baik, contoh konkretnya yaitu ketika menghadapi masalah disiplin siswa, kami selalu mempertimbangkan dampak keputusan yang akan diambil terhadap pertumbuhan karakter siswa. Kami juga berusaha untuk mencari solusi yang restoratif, yang tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan dari kesalahannya. Baik Ibu, selanjutnya Bu ya, apa saja nih dampak positif yang telah Ibu rasakan sekolah Ibu setelah Ibu menerapkan mengambil keputusan nilai-nilai kebajikan di sekolah Ibu? Baik, dampak positif pertama, sejak menerapkan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, kami melihat peningkatan sikap saling menghormati, baik antar siswa, guru, dan staf. Selain itu juga, siswa menjadi lebih aktif dan dalam kegiatan sosial dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih tinggi. Berarti bukan siswa Ibu lebih aktif ya Bu ya, Iya. dan rasa sosialnya lebih tinggi kepada siswa yang lain ya Bu ya. Iya, Baik iya. Ibu. Nah, selanjutnya Bu, sebagai seorang kepala sekolah ini Bu, peran apa nih yang paling penting dalam menumbuhkan budaya sekolah yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan? Baik, peran pentingnya sebagai kepala sekolah yaitu peran saya kepala sekolah menciptakan visi yang jelas tentang sekolah yang berkarakter, memberikan dukungan penuh terhadap upaya pengembangan karakter siswa, dan menjadi role model bagi seluruh warga sekolah. Berarti Ibu menjadi role model ya Bu ya, contoh Iya. kepada siswa yang lain ya Bu. Iya. Baik Ibu. Jadi Bu, ada pertanyaan tambahan Bu. Selanjutnya nih, adakah program atau kegiatan khusus nih yang telah Ibu lakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan di sekolah? Program khusus bagi kami memiliki program kegiatan eskul yang berfokus pada pengembangan karakter. Contohnya seperti pramuka, seni tari, dan seni tari banyak bidangnya ya Bu ya. Ada nasid, nasid, menari, dan lain sebagainya. Berarti Ibu di sini Ibu terapkan ekstrakurikulernya seperti nasid tadi ya Bu Ya. ya, pramuka, dan bagian-bagian tarian lainnya Bu ya. Baik Ibu. Selanjutnya Bu, apa harapan Ibu nih terhadap penerapan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di masa depan?
harapan saya untuk sekolah saya berharap ke depannya sekolah kami dapat menjadi contoh bagi sekolah yang berkarakter, di mana setiap individu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Berarti Ibu berharap untuk menjadi sekolah yang berkarakter yang baik ya Bu ya, dan menjadi sekolah yang berkembang ya Bu. Baik Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya dan kesediaan Ibu saya wawancarai. Pengetahuan Ibu, pengalaman Ibu sangat berharga bagi saya, terutama bagi saya, dan akan saya terapkan di sekolah saya. Baik Ibu, apakah ada hal yang ingin Ibu sampaikan untuk saya Bu? Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik. Saya berharap jawaban saya dapat memberikan gambaran yang lebih tentang penerapan nilai-nilai kebajikan di sekolah kami. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.